Halo Bapak, selamat siang. Jadi gini Pak, saya penasaran dengan gubuk yang kabarnya gubuk ini. Hasil dari ngonten ya Pak? Untuk gubuk ya Mbak, jadi kalau untuk gubuk ini memang benar saya bangun dari hasil saya ngonten. Itu kurang lebihnya 3 tahun yang lalu. Saya itu ngonten, akhirnya dapat hasil, kemudian hasilnya saya ambil ya. Kemudian saya bangun gubuk ini. Kemudian untuk konsep. Bapak bangun gubuk ini dengan konsep apa ya? Kalau konsep gubuk ini saya bangun dengan konsep dari alam kembali ke alam Mbak. Dari alam kembali ke alam. Jadi untuk bahan-bahan saya ambil dari alam. Nah kemudian nanti jika sudah lama maka gubuk ini akan dengan sendirinya kembali lagi ke alam. Sebagai contoh ya Mbak, ini kan terbuat dari kayu ya Mbak. Ini terbuat dari kayu dan ini sudah mulai terurai ya Mbak. Nanti dengan sendirinya maka dia akan kembali lagi ke alam. Jadi Untuk fasilitas Pak. Apa saja Pak fasilitas yang ada di gubuk ini? kalau untuk fasilitas sendiri ya Mbak, fasilitas sendiri di sini ya sama dengan gubuk-gubuk lain pada umumnya. Jadi ada kolam renang, juga kamar mandi dan lain sebagainya. Itu nanti Mbaknya bisa lihat-lihat sendiri. Untuk kamar mandinya di mana, kolam renangnya di mana itu Mbaknya nanti bisa lihat sendiri langsung. Bahkan untuk sekeliling gubuk ini Mbaknya boleh untuk ambil video ya. Jadi silahkan Mbaknya untuk ambil video sendiri. Nanti bisa dibagikan dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk konten kreator lainnya. Tips untuk para konten kreator Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Tip bagi konten kreator lain. Tip bagi konten kreator lain apa ya Mbak? Untuk konten kreator itu sebenarnya harus rajin-rajin lah untuk mengupload video ataupun bahkan hanya sekedar foto, nulis status itu diusahakan rajin ya Mbak. Untuk tip dari saya seperti itu. Tips untuk buat konten menarik itu seperti apa Pak? Untuk cara buatnya itu adalah sebenarnya gini Mbak. Apapun yang kita lihat sekarang ini sudah bisa kita jadikan konten Mbak. Jadi kalau menurut saya, kalau ide konten itu untuk sekarang ini kita tidak bingung. Misalnya kita lagi di jalan, kita melihat sesuatu, kita foto lah, cekrek, langsung kita upload ke, maka itu sudah menjadi satu buah konten. Jadi seperti itu Mbak. Jadi untuk masalah konten itu saya rasa tidak perlu kita bicarakan pun, semua orang untuk sekarang ini sudah pada bisa untuk membuat konten. Apa kita perlu beli alat-alat yang canggih, misalnya drone? Atau gimana Pak? Itu menurut saya tergantung kebutuhan Mbak. Dan kebetulan kalau untuk drone itu memang saya menggunakan. Untuk drone memang saya menggunakan. Kebetulan karena saya sudah ada ya. Jadi saya gunakan, saya manfaatkan barang yang sudah ada. Untuk drone yang saya gunakan drone tipe 3M. Jadi drone tipe 3M ini merupakan drone keluaran terbaru. Dan sebenarnya gini Mbak, untuk drone 3M yang saya miliki Mbak, itu jarang sekali saya gunakan. Jadi kalau untuk konten kreator itu apakah harus menggunakan drone misalnya atau alat-alat lain, itu sebenarnya untuk awal-awal tidak usah Mbak. Kecuali kalau memang dari awal kita itu ingin membuat konten yang konsepnya adalah melihat pemandangan dari atas. Itu memang kita perlu membeli yang namanya drone. Kalau untuk konten-konten di sekeliling kita misalnya kehidupan sehari-hari itu kita cukup mempunyai HP, itu bisa kita jadikan alat untuk kita membuat konten. Jadi seperti itu Mbak untuk informasinya. Ngono Mbak nggih. Oke.